Iya. Kita lihat dulu kamerawanmu itu kan. Ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang Bojongkulur, daun salam obat mujarab dituang di pagi hari. Kalau salam belum semangat, kudu diulang sekali lagi. Semoga yang semangat salamnya pergi haji sekeluarga. Semoga yang semangat salamnya pasangannya setia sampai akhir nanti. Semoga yang semangat salamnya dapat menantu yang berbakti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kata orang Melayu, tadi orang Bojongkulur. Kata orang Melayu, kalau tak ada secawan tinta, takkan digubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan berkumpul kita di sini. Takbir! Aduh, udah siap-siap ini, masya Allah. Kalau lihat kekompakan umat Islam di wilayah sini, rasa-rasanya anak keturunan kita tidak perlu khawatir-khawatir. Ini rata-rata ini usia ini masya Allah. Ya, Ustaz Thayyib, beliau ini kan belum ada, paling baru 48-49 ya. Jalan-jalan. Oh, gitu. Ya banyak juga. Ustaz Hasbi juga baru 38-37. Mereka berdua ini gagah, badan terukur. Catatannya cuma satu, bininya satu. Betul? Mohon maaf Bu, ini bukan memprovokasi Bu ya. Saya juga sama. Kalau kumpul sama kiai-kiai senior, di kita itu ada pertemuan khusus yang syaratnya minimal istrinya 2. Dan anehnya saya yang disuruh bicara. Kita undang Ustadz Takwa itu. Saya tahu kalau kiai tua bilang Ustadz Takwa, saya nggak GR. Kenapa? Karena itu bully. Ustadz Takwa takut bini tua. Saya bilang, Pak Kiai, menikah itu bukan bab berani atau takut. Antum punya dalil apa? Ingat Pak Kiai, ada yang lebih kuat daripada keberanian. Apa? Yang lebih kuat daripada keberanian adalah kesetiaan. Bu, takbir!
Kata ibu-ibu, pas nih Ustaz. Insya Allah. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur di ujung Rajab 1446 Hijriah. Kita bersyukur saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan tahun ini Ramadannya minimal bisa lebih normal. Tahun kemarin itu Masya Allah paling berat. Saudara-saudara kita di Syria, tahun ini juga Ramadan bisa normal. Nah, kami berharap kita yang di Indonesia manfaatkanlah kesempatan itu dengan baik. Itulah sebabnya kalau kita lihat sejarah Mi'raj Nabi SAW ini menjadi tonggak sejarah bagi kita supaya jangan lupa bahwa umat ini lahir dari masjid ke masjid dan besar juga di masjid. Makanya momentumnya dua, ada Isra, ada Mi'raj. Kata para ulama, pokoknya kalau ada orang habis Isya keluar rumah, itu Isra itu. Perjalanan di malam. Jadi Bu, kalau suami ibu habis Isya izin keluar, kemana ya? Isra. Berjalan di malam hari. Cuma kata ulama harus dari masjid ke masjid. Kalau dari rumah ke warung bukan Isra. Ya. Nah, yang paling penting bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu menariknya setelah peristiwa Amul Husni, tahun kesedihan. Kata ulama, inilah masa-masa yang berat bagi Nabi. Ditinggal wafat oleh Abu Thalib, bersamaan ditinggal wafat oleh istri terbaik, yaitu Khadijah. Kenapa saya bilang istri terbaik? Karena seperti Aisyah saja, kalau Nabi sebut Khadijah, mangkok yang ada isi sop dibalikin sama Aisyah. Kenapa? Karena itu paling muda. Maka Pak Hasbi kalau nikah jangan cari yang muda. Cemburuan. Kata Nabi, ya Aisyah, kau tak mengenal Khadijah. Dialah istri yang jika aku punya masalah, lihat wajahnya saja selesai masalahku. Beda dengan kita. Banyak masalah, lihat wajah istri kita. Nah, itu dia ini yang ngomong tambah masalah katanya. Makanya lihat bapak-bapak kalau habis zuhur sampai asar nggak pulang, itu ada masalah ini. Ibu bapak sekalian, siapa yang hari ini tidak punya masalah? Semua orang punya masalah. Jangan lihat nih beliau kelihatan adem, banyak masalah. Bahkan kita lahir di muka bumi itu sudah ikut dengan paket masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu kami ciptakan memikul masalah. Dan ketika Abu Thalib wafat, Khadijah wafat, orang-orang Quraisy sudah mulai sampai pada level fisik. Selama Abu Thalib hidup, gak ada yang berani. Kenapa? Mereka paling hormat terhadap pemegang kunci Ka'bah. Tapi ingat ya, kata ulama, disebut tahun kesedihan itu karena Abu Thalib wafat tidak dapat mengucapkan syahadat. Kalau bilang jasa, rasanya Abu Thalib lebih berjasa dari kita. Kita nggak pernah lihat Nabi, kita nggak pernah membantu Nabi, tapi kita diberikan hidayah sama Allah. Abu Thalib tuh Pak, waktu melamar Khadijah, 40 ekor unta terbaik dia bawa untuk melamar Khadijah untuk Muhammad. 40 kali 150 juta, mana bendahara? Berapa itu? 40 kali 150 juta. 6 M.
Dulu nulis lamar istri berapa M? 2 M ber. Masya Allah. Supaya apa? Supaya orang Quraisy tidak menyebut ponakannya numpang pada janda kaya. Khadijah itu ya Allah, waktu Abu Jahal itu sebenarnya benci sama Nabi karena dia pernah melamar Khadijah, ditolak. Maka dia marah sekali. Kenapa? Karena beredar, nggak ada WhatsApp waktu itu. Tapi orang-orang mulai berkata, Khadijah jatuh cinta lagi. Khadijah itu Pak, kebetulan saya pernah ikut seminar internasional. Seorang akuntan sekaligus ahli sejarah Islam. Dia sudah mengumpulkan 30 tahun manuskrip catatan Khadijah. Dia berkesimpulan, harta Khadijah kalau didolarkan itu asetnya sebesar aset Presiden Amerika sekarang, Donald Trump. Jadi bukan wanita terkaya lagi, orang terkaya. Tapi ketika Abu Thalib datang menyodorkan Muhammad ikut dagang, ya 6 bulan doang Pak, Khadijah itu menanyakan terhadap asistennya Maisarah, laki perempuan? Laki. Ya. Kata Khadijah, bagaimana penjualan? Sejak Muhammad ikut berdagang, barang kita luar biasa. Hanya 6 bulan. Setelah itu Khadijah mulai nanya, Maisarah, Muhammad tuh kalau makan gimana sih? Tidur dia gimana? Kata Maisarah, ini pembukuan kamu gak nanya lagi ya? Kenapa nanya-nanya Muhammad? Beredar kabar Khadijah falling in love. Janda kaya kalau jatuh cinta lagi. Oh, Abu Thalib orang terhormat, tidak mau keluarganya dijadikan bahan gosip. Panggil Sofia, temuin Khadijah, pastikan betul tak dia menyukai ponakan kita. Datang Sofia menemui Khadijah. Ya Khadijah, terimalah salam dari Abu Thalib. Kami menghormatimu, kau orang terkaya di Quraisy. Tapi ingat, kami orang terhormat di Quraisy. Masya Allah. Begitu kalau orang Arab berhadapan. Kau orang terkaya, tapi kami orang terhormat. Abu Thalib tidak suka ponakannya digosipkan. Apa betul kau mencintai Muhammad? Apa jawaban Khadijah? Berikanlah salam penghormatanku kepada Abu Thalib, tapi beritahukan kepadanya, kalau sampai aku tidak jadi menikah dengan Muhammad, apalah arti hidupku ini? Ya, coba lihat. Jadi memang beda, gitu. Akhirnya Abu Thalib perintahkan 40 ekor dibawa untuk melamar Khadijah. Orang Arab belum pernah melamar wanita seperti Abu Thalib melamarkan Nabi kepada Khadijah. Maka dua orang ini backup. Abu Thalib backup secara jiwa, kedekatan fisik, sementara Khadijah backup hartanya semua nggak dia pikirkan lagi. Yang penting Nabi. Makanya ketika dia wafat, Jibril datang, ya Muhammad, terimalah salam dari Allah kepada Khadijah, sampaikan berita, Allah telah membangunkan untuknya istana di surga. Masya Allah. Masih ada nggak Khadijah sekarang? Ada nggak di Bojongkulur ya? Masya Allah. Bapak-bapak, saya pernah diminta bantuan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kabupaten Bogor Cibinong. Pak Ustadz Yasir boleh minta tolong. Kenapa? Karena Kabupaten Bogor 2022, 2023, 2024 itu kita bantu mediasi. Kenapa? Kabupaten Bogor ini pengadilannya Cibinong itu setahun orang yang bercerai 10.000 orang.
Itu yang vonis. Belum yang lain. Itu berarti ada 10.000 jam. Jadi kalau Pak Hasbi cuma sendiri, zolim pasti. Nah, dua-dua orang ini diwafatkan oleh Allah pada saat bersamaan. Kenapa? Allah berikan pelajaran kepada Nabi, kalau kau bersandar kepada manusia, kau pasti kecewa. Pernah kecewa? Bu, pernah kecewa? Kalau pernah normal, kalau sering ada kasus. Kita pernah kecewa? Pernah. Kenapa? Kau kecewa karena kau berharap pada manusia. Tapi kalau kau bergantung kepada Allah, apa kata Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Tuhanmu tidak pernah membenci. Itu yang harus dipegang. Makanya Nabi SAW diwafatkan oleh Allah pamannya, istrinya, baru Isra wal Mi'raj. Kalau Isra kita tidak boleh meninggalkan Palestina, karena itu kiblat pertama umat Islam, Aqsa. Kalau Mi'raj, nah ini yang akan kita coba gali sedikit. Kenapa Mi'raj? Karena manusia kadang merasa terjatuh, lemah, tidak berdaya. Bro, kau boleh gagal, rencanamu boleh gagal, tapi rencana Allah padamu tidak pernah akan gagal. Rencanamu boleh gagal, tapi rencana Allah padamu tidak pernah gagal. Takbir! Karena kita manusia hanya bisa tapi rencana Allah yang pasti. Makanya Mi'raj itu apa maknanya? Naik. Kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itulah mi'rajnya orang beriman. Kalau Nabi harus proses sampai ke Sidratil Muntaha. Nabi tidak pernah mengatakan Bilal, Bilal kumpulkan sahabat kita ke Laut Merah. Enggak. Bilal kumpulkan sahabat kita naik ke Taif. Enggak. Bilal kumpulkan sahabat kita ke Anyer. Enggak ada Anyer itu. Tapi Nabi kalau dia merasa berat, ya Bilal istarihna bis shalah. Masya Allah. Ya, kalau Bilal sudah naik di menara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu hilang seluruh kepenatan. Makanya beda orang yang datang ke masjid setelah azan dengan orang yang datang di masjid sebelum azan. Beda, Bapak beda. Mi'raj itu Pak, Bapak tunggu waktu sholat, bukan nunggu azan baru datang sholat. Beda, apalagi nunggu udah amin baru mandi. Ada istilah fikih masbuk. Pokoknya setiap imam salam menghadap ke sana pasti dia berdiri lagi. Orang tuh di mana-mana CV-nya kalau hobi jalan-jalan, baca buku, dia hobi masbuk. Nggak pernah ke masjid pasti masbuk. Dan biasanya yang dekat-dekat. Kalau yang datang pakai motor, pakai apa, itu pasti yang dekat. Kenapa? Ah, dekat ini. Pak, nggak mungkin kita Mi'raj kalau sholat kita tidak kita perbaiki. Bu, ibu pingin anak-anak berhasil, anak-anak sukses, perbaiki sholatnya. Karena sholat itu Mi'rajnya anak-anak kita. Ustadz, dari mana kita perbaiki sholat? Kalau anak-anak jangan nuntut khusyuknya. Keliru kita. Khusyuk itu jam terbang, taklim, pengetahuan. Tapi yang nomor satu, perbaiki waktu sholat anak-anak kita. Lihat surat Maryam.
Surat yang ke-19 ayat 59. Sejak dulu Nabi sudah diingatkan oleh Allah, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawatu fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang setelah kalian pengganti-pengganti, generasi-generasi yang suka mengabaikan sholat. Anak-anak kita nggak meninggalkan sholat, tapi sholatnya abai. Zuhur jelang asar, asar jelang maghrib. Yang parah subuh, parah kalau jelang zuhur. Makanya Bu, ibu yang harus Bu, karena bapak pulang dari masjid, mah udah zuhur. Zuhur apaan ayah? Zuhur ayah udah pulang sholat, kan masih lama asar ayah. Makanya di Quran ada ayat fawailul lil musallin, orang sholat tapi masih celaka. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kata Ibnu Katsir, siapa tuh sahun? Alladzina yata'akharuna biwaqti sholat, orang-orang yang sengaja mengakhir-akhirkan waktu sholat. Waktu sholat itu paket dengan sholat. Makanya si Ade Armando itu keliru dia. Dia nanya, mana dalil sholat itu wajib? Ditanya, Anda pingin dalil kayak apa? Pingin dalil kayak puasa. Puasa itu kan wajib karena pakai kutiba. Mana sholat? Dia lupa ada ayat An-Nisa 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban. Dalam grammar, kitaban itu lebih wajib daripada kutiba. Kitaban, sholat itu adalah kewajiban atas orang-orang beriman yang sudah kami tentukan waktunya. Kata ulama, sholat dengan waktu itu paket. Sholat di luar waktu nggak sah. Makanya Bu, kapan waktu sholat zuhur? Azan zuhur. Ayo perbaiki waktu sholat anak-anak kita. Saya nggak terlalu tersinggung kalau sholat mereka gini-gini. Anak-anak zaman kita lebih parah. Zaman kita lebih parah. Kalau anak-anak masih ini, makanya kata ulama, kalau di masjidmu tidak terdengar lagi suara anak-anak lari, ribut, berarti 20 tahun yang akan datang nggak ada lagi umat Islam ini. Perlu kita itu anak-anak gitu, ya, mengharapkan yang ini paling juga, ya, asam urat nggak bisa naik tangga. Kayaknya Pak Asbi sekarang lagi tren masjid 2 lantai pasang lift, harganya 250 juta, liftnya nggak murah, nggak mahal-mahal, 250 juta, dan listriknya nggak sampai 200.000 per bulan. Lagi tren. Kami di Bogor rata-rata jemaah ada berapa orang yang donasi pasang lift, listriknya nggak sampai 200.000 per bulan, karena kasihan yang aki-aki. Ada juga yang belum aki-aki tapi asam urat, nggak bisa. Zolim DKM, pasang lift, tulis khusus yang asam urat. Nah gitu Pak, ya. Jadi pastikan Pak, perkara sholat ini diselesaikan, ya. Kalau lihat masjid ini, masya Allah, imamnya dari ukuran M sampai double XL, ya. Ada lengkap di sini, karpetnya semuanya, dan perbaiki sholat kita. Bahkan di rumah Bu, nah ini bawa bapak nih, buatkan mihrab untuk istrimu. Apa tuh mihrab? Mihrab tuh kalau di kita dibilang tempat imam. Mihrab tuh sebesar sajadah. Sholat itu di depan kulkas, di depan lemari, depan TV sah. Cuma nggak khusyuk. Dulu Nabi Zakaria
membuat mihrab kepada Maryam. Jadi di mihrab itu cuma boleh ada Quran, ada tasbih. Handphone pun nggak boleh bawa ke mihrab. Ya, kenapa? Tempat rizki suami ada di mihrab istri. Masya Allah. Di situ air matanya jatuh. Di situ zikir doanya dipanjatkan. Bikin mihrab buat istri supaya dia ada tempat berkhalwat dengan Tuhannya. Apalagi yang suka tugas pergi-pergi seperti Pak Sarjono ini ke laut terus. Ada mihrab untuk istri. Itu yang dia jaga suaminya di situ. Lindungi suamiku dari wanita-wanita yang muda ya Allah. Kalau yang tua terserah engkau ya Allah. Bu, bikin mihrab ya. Gitu. Ada mihrab di mana tahajud di situ. Jangan bawa tas pun nggak boleh, apalagi tas kredit. Jangan. Malaikat nggak akan masuk itu. Buat mihrab buat istri. Supaya apa? Istrimu mi'raj. Kita tuh kadang jatuh merasa tak sanggup, merasa nggak kuat. Itu suka down. Usaha Ustaz masih berat-berat. Tapi kata orang bijak, jangan bersandar pada keadaan. Jangan pernah kau bersandar pada keadaan, tapi teruslah besarkan harapan. Jangan suka Pak, Ustadz sama aja ini berat ekonomi. Jangan Pak, optimis. Orang Islam yang kehilangan harapan jatuh kufur. Ingat, nggak boleh kehilangan harapan. Ada dalam bab tauhid ar-roja. Orang Islam itu harus punya harapan. Tidak boleh kehilangan harapan. Salat itu lambang harapan. Ya, apa kata Allah? Wala tayasu mir rauhillah. Ini ayat nggak boleh diulang 2 kali sama orang Jawa. Ya. Surat Yusuf 87. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang kafir. Bapak-bapak, tahu nggak apa beda banteng sama sapi? Sama-sama tanduk 2, sama-sama kaki 4. Cuma sekarang banteng lagi ngamuk. Kalau di lapangan banteng sama sapi, tiba-tiba datang hujan angin, maka sapi akan lari menjauh dari badai, sementara banteng akan menghadapi badai. Berisiko, tapi badai datang, banteng datang, cepat selesai. Tapi sapi yang lari dikejar terus sama badai. Apa maknanya? Kalau ada masalah jangan menghindar. Menghindari masalah tambah masalah. Saya mau nanya ini, Bu, kapan terakhir suami dimasakin ikan salmon? Kapan? Tahu ikan salmon? Kalau ada kondangan Ustaz, kalau kondangan gedung ada. Ikan salmon nggak mungkin lah kita beli. Segramnya 80.000. Seupil. Ikan salmon itu beda Pak. Kalau ikan salmon Eropa itu karena ikan salmon bertelur datang ke sungai-sungai di Eropa. Kenapa? Sungainya dingin airnya dan arus. Disitulah ikan salmon bertelur. Tapi ikan salmon yang bertelur itu tubuhnya 60% lemak. Orang Jepang tidak makan ikan salmon di sungai. Dia makan ikan salmon di laut. Laut dalam. Cuma ikan salmon nggak bisa dies, harganya jatuh. Jadi dia cuma dijaring, ditaruh di bak-bak penampungan. Masalahnya jarak laut ke pelabuhan jauh, banyak salmon yang mati sehingga harganya jatuh. Ada seorang nelayan ikut menangkap salmon. Di saat mereka menjaring salmon, dia mancing. Mancing apa Ustaz? Hiu, hiu kecil. Satu bak penampungan ditaruh 1-2 ekor hiu.
Sejak ada hiu di bab itu, salmon tidak diam. Hiu, ancaman, mati, bergerak. Apa yang terjadi? Sampai di pantai-pantai pelabuhan Jepang, salmon 90% bertahan hidup. Kenapa? Karena ada ancaman. Kita hidup butuh ancaman. Istri yang banyak menuntut, ancaman. Betul? Karena dia banyak menuntut, kita bekerja. Suami yang pelit, ancaman. Mertua yang suka intervensi, ancaman. Tetangga yang rese, ancaman. Justru dalam hidup kita butuh ancaman-ancaman itu. Nabi, coba lihat, mana ada nabi yang tenang? Nggak ada. Musa dikejar oleh Fir'aun, Ibrahim dibakar hidup oleh Namrud. Nabi menghadapi orang-orang Quraisy. Maka kalau Anda hidup tenang-tenang, Anda yang nggak normal. BKM ini Ustadz, ngurus masjid ini, ngurus ini, ada fitnah, itu normal. Kalau BKM nggak ada tantangan, berarti nggak normal justru. Jadi Pak Hasbi, jangan terbiasa masjid di zona aman. Apalagi setelah ini, tadi bikin lift. Biar aki-aki kalau mertua datang berkunjung ke perumahan ini, ayah sholat di masjid, naik tangga, ada liftnya ayah. Keren, Masya Allah. Soal listriknya, itu ancaman. Siapkan. Ya, saya yakin ada jamaah yang pasti, Ustadz 250 juta nanti saya upayakan. Mantap. Di dunia dia bikin lift untuk masjid, tapi di akhirat dia punya lift ke surga Firdaus. Pokoknya jangan merasa aman-aman deh Pak. Makanya kalau istri kita pendiam, nurut, itu masalah justru. Ya, bahaya. Justru kalau istri kita handuk kita salah naruh, mulai bab 1. Pulang telat bab 2. Saya kadang-kadang memang suka heran, di perumahan itu banyak istri yang karakternya bukan istri, tapi lebih pas security. Mau lihat? Kalau istri suami pulang telat, harusnya itu beda sambutannya dengan security. Security itu kan ada SOP. Siapapun yang datang di atas jam 22, jam 10 malam, jangan buka portal kecuali kau pastikan dia dari mana. Makanya SOP-nya, maaf Pak, Bapak dari mana? Itu security. Kalau istri nggak boleh pakai kosakata security. Kita pulang udah capek, baru masuk rumah, dari mana? Yuk. Kita bingung, ini istri apa security? Kalau istri itu Pak, ketika kita pulang malam, apa bahasanya? Malam banget sih pulangnya, ditungguin juga. Itu istri. Cium tangan suami, suami tarik tangannya. Sebentar mah, keluarkan dari saku. Sebentar mah. Istri juga nggak GR, dia dekatin ke lampu, ini plastik apa gitu. Kata suaminya, "Ma, nggak usah ragu, ini sertifikat antamnya." Masya Allah, mantap. Dia cium tangan suami, peluk lagi. Apa omongannya? Ayah, besok pulang malam lagi. Pak Hasbi, kapan terakhir ngajak istri ke toko emas? Kenapa para suami tidak suka mengajak istri ke toko emas? Jawabannya resti, resiko. Bu, lihat definisi resti. Bu, kalau ibu diajak ke toko emas, ibu pilih mana? Gelang, kalung, apa cincin?
Nah itu dia. Makanya kita malas ngajak mereka. Kalau di kampung masih ada istri yang polos. Bang, mana yang abang pilih lah, cocoklah buat aku. Alah, jangan kau basa-basi lah, ambillah satu. Baiklah bang, satu set ya bang. Asma suaminya kumat. Tapi Pak Asbi, kalau ada rizki, dia sudah melahirkan anakmu, dia sudah membesarkan anakmu, bahkan dia juga menghormati, merawat. Belikanlah dia, jangan kalung dilepas, gelang dibuka, berikan dia cincin. Kenapa? Cincin itu utuh melingkar di jemarinya, seperti utuhnya cintamu pada dia. Takbir! Bu, buka toko emas hari ini. Pak, jangan pernah kehilangan harapan. Orang yang jatuh kehilangan harapan, apa kata Nabi? Jatuh pada kufur. Makanya di bab tauhid ada bab ar-roja. Yakin pada Allah. Mi'raj itu tanda Allah angkat kamu. Pokoknya kalau dagangan bermasalah, bisnis kolab, apa, Pak, jangan sampai kebayang. Ya. Finlandia, Estonia, Denmark, Swiss, Swedia, ini negara-negara Skandinavia yang oleh PBB disebutkan sebagai negara yang penduduknya paling berbahagia. Kalau di Asia, Jepang, Singapura. Tapi coba buka catatan PBB, 10 negara paling tinggi angka bunuh dirinya Skandinavia. Aneh, negara penduduk paling berbahagia tapi tingkat bunuh dirinya cukup tinggi. Kenapa? Ketika mereka gagal, mereka nggak siap menghadapi kegagalan. Di Jepang, Pak, seorang ibu bisa gantung diri ketika anaknya tidak diterima di universitas ternama. Repot. Saya diundang sama mahasiswa Jepang. Ketika akan pulang, saya beritahu kepada mereka, tugas kalian satu, robah dakwai mereka, robah keyakinan mereka hara kiri, kita ganti jadi hara kanan. Hara kiri itu kalau gagal bunuh diri. Di Indonesia ada, tapi 2 tahun terakhir sudah nggak ada. Dekat stasiun Kalibata ada apartemen. Itu di tower G apa D, itu selalu lantai 8. Walaupun dia nggak tinggal di situ, seremoni loncatnya dari situ, lantai 8. Yang memang itu kalau jatuh nggak ada mobil parkiran, langsung aspal. 8 kali 4 meter, 32 meter. Mati kira-kira. Mati. Dan rata-rata perempuan. Hati-hati Pak, ya, hati-hati. Jadi BKM juga harus kontrol berapa angka bunuh diri di daerah sini. Rata-rata jarang Allah. Rugilah bunuh diri. Apalagi ibu-ibu bunuh diri. Oh, bapaknya cuman hari pertama nangis. Jadi Pak, Mi'raj itu Pak, Mi'raj itu mengangkat dirimu. Kan ada riwayat, walaupun dari sisi metodologi hadis ini ada yang mempersoalkan. Nabi ditanya, "Ara'aita dunyaka ya Muhammad?" Apakah engkau melihat duniamu ketika orang dekat dengan Allah? Nabi berkata, "Ma ra'aitu." Aku tidak lagi lihat dunia ya Allah. Pak, Bu, kalau kita dekat dengan Allah, dunia tidak terlihat. Tapi kalau kita jauh dari Allah, hanya masalah SPP anak nggak bisa tidur. Itulah dekat dengan Allah. Dekat. Nih Pak, 4 sholat sunnah jangan ditinggal. 1, tahajud. Karena tahajud itu maqaman mahmuda. Bukan cuma mengangkat, tapi kau diangkat pada level terpuji. Jangan ditinggal. 2, apa itu Ustaz? Qobliyah subuh. Karena nilainya lebih baik daripada kota wisata dan isinya. Khairu minad dunya wa ma fiha. 3, qobliyah zuhur. Jangan ditinggal.
Karena kata Maimunah, bibi Ibnu Abbas, ya istri Nabi, orang yang tidak meninggalkan qobliyah zuhur, Allah pastikan surga tempatnya. Qobliyah zuhur itu Pak, kadang-kadang cuma Jumat kita bisa qobliyah. Tapi kalau zuhur itu banyak orang datang udah azan. Kenapa? Ngopi dulu. Temannya ngopi apa? Jangan disebut di sini. Karena menjelang Lebaran Ramadan banyak yang ahli syuro, suka rokok. Itu dia. Ya, bapak-bapak jaga. Dan yang keempat, ba'diyah zuhur. Memang ada qobliyah yang lain, ada ba'diyah yang lain, tapi ini dijaga. Kenapa? Mengangkat derajatmu. Pak, tugas kita orang tua itu yang pertama, angkat spirit anak-anak yang belum dapat jodoh. Beritahu dia, sabar nak. Jangankan kamu, bapak juga masih pingin. Perbaiki sholat anak-anak, karena ini mi'rajnya. Kalau anak-anak kita, keluarga kita sudah diperbaiki sholat, maka ya dampaknya keluarga kita mi'raj. Saya mohon maaf Pak, saya istri 4 anaknya. Jangan salah sangka Bu. Anak saya pertama Sharjah University Emirat Arab. Selesai di wisuda langsung dapat beasiswa King Saudi University Riyadh, sastra Arab. Tapi anak saya pertama perempuan. Saya bilang kalau kamu tidak berangkat, ayah nikahkan kamu. Iya ayah, aku berangkat. Yang dua Al-Azhar Kairo. Kemarin dia dapat hadiah 2000 pon. Gara-gara sekali duduk 10 juz tidak salah. Sama syekhnya, kamu ikut nanti lomba Al-Azhar. Yang ketiga, yang keempat masih di Gontor. Saya tanya sama istri saya, apa rahasia kau bikin anakmu jujur? Bukan karena saya Pak anak itu, karena maknya. Itu satu maknya, Masya Allah. Saya nggak bilang Pak, bu ini orang ini. Ya. Apa syaratnya? Dia cuma satu Pak. Dia belum maksa anaknya hafal Quran apa. Dia cuma pastikan anaknya yang pertama kalau azan ke masjid. Kebetulan rumah saya 5 rumah dari masjid. Itu dulu yang dia didik pada anaknya. Pokoknya kalau azan di rumah, rotan itu pasti melayang. Yang dia perbaiki pertama adalah waktu sholat. Dia menghormati azan. Kalau panggilan Allah aja kamu nggak hormat, apalagi ke panggilan yang lain. Itu yang pertama Pak. Setelah anaknya sudah lagi tidak diingatkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana nak azan ayah? Masya Allah. Itu yang berhasil. Baru yang kedua, tidak boleh keluar negeri kecuali hafal 30 juz. Maka setiap liburan anak saya nggak ada kayak anak yang lain main. Masuk karantina Quran, masuk karantina Quran. Sehingga ketika dia keluar, modalnya hafalan Quran. Perbaiki waktu sholat anakmu, ikutkan karantina Al-Quran. Kamu akan lihat anaknya luar biasa. Itu. Ustadz, bagaimana dengan negeri kita? Kita berdoa saja. Negeri ini masih baik-baik saja. Saya pernah menyarankan kepada teman-teman yang duduk, jangan terlalu pusing kalian dengan ibu kota baru. Coba bereskan dulu ibu negara saja. Orangnya sudah ada. Karena laki-laki dimanapun tidak akan kuat tanpa seorang wanita. Pria yang sukses karena ada wanita hebat di belakangnya. Betul Bu? Jangan lihat nih begini-begini. Ente kapten kapal gagah, tapi kalau ke rumah ABK. Ini kelihatan ustadz sudah di rumah. Ayah, iya. Malam baru pegang remote, ayah. Bentar mau nonton AC Milan sama AC Sahrudin atau matiin
CCTV, nggak matiin, nggak dapat jatah. Jadi jangan macam-macam, betul dong? Begitu, Bu. Jadi kita berharap kalau semua beresin ini, Pak, kita bisa mi'raj. Apalagi masjid ini, Pak Asbi. Ini kan naik tangga, mi'raj. Tiap orang, saya udah tanya tadi, hampir semua masjid di sini, Ustaz, satu lantai, Ustaz, kecuali masjid ini, Ustaz. Gitu. Cuma harus ada lift. Mi'raj, Masya Allah. Insya Allah. Biar ada tantangan. Pokoknya jangan turun jadi ketua DKM kecuali lift jadi. Nanti acara lagi berikutnya silakan para peserta lewat lift kami. Masjid pertama yang ada lift itu Darussalam Kota Wisata. Dia bangga, yang dia banggakan keramiknya. Keramik gede-gede, tapi nggak ada lift. Nanti Baitulsalam pertama yang ada. Takbir. Gitu. Yang paling terakhir, ini Pak, yang paling terakhir. Mohon maaf, pulang dari sini harus ada oleh-oleh. Ingat, saya titip ini, Pak. Apa itu? Apa tanda orang mi'raj? Ini nasihat Nabi kepada Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal itu sahabat yang kata Nabi, tak ada dari kalangan umatku yang paling mengerti halal dan haram kecuali Mu'az bin Jabal. Apa kata Nabi kepada Mu'az? La tatruka ya Mu'az, la tatruka biduburi sholat. Jangan kau tinggalkan di ujung sholatmu, dubur, belakang sholat. Innaka hamidum majid. Ada doa, apa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pak, inilah tanda mi'raj orang. Apa itu? Ketika kamu senantiasa ingat kepada Allah. Rata-rata orang kalau tidak ingat lagi kepada Allah, nggak mi'raj dia. Pak, kenapa ada orang sampai putus asa, bunuh diri, merasa gagal? Karena dia kehilangan mengingat Allah. Bukankah ada ayat yang populer? Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Hati-hati, Pak. Lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum. Allah akan bikin Bapak lupa pada diri Bapak sendiri. Faulaika humul fasikun. Mereka itulah orang yang fasik. Jangan lupa kepada Allah. Fazkuruni azkurkum. Kalau kau ingat kepadaku, aku akan mengingatmu. Inilah dalil istri saya, kenapa anakmu kalau azan harus ke masjid. Supaya nanti kalau dia ada hajat permasalahan, Allah akan mengingat dia. Masya Allah. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisiddah. Kalau kau ingat Allah di saat kau senang, Allah akan mengingatmu tak kala kau susah. Ya. Lebih banyak mana kita ingat Allah senang apa ingat Allah waktu susah? Itulah sebabnya keadaan kalian susah terus. Karena kalau senang, coba lihat di grup-grup kita itu. Kalau lagi sakit, share kemana-mana. Tapi kalau lagi dapat warisan, nggak ada tuh di grup. Yang kedua, wasyukrika. Ini orang mi'raj selalu bersyukur. Jadi istri kita kalau di rumah masih banyak mengeluh, belum mi'raj dia. Orang yang mi'raj lebih banyak bersyukur. Ya, Bapak-bapak, di Quran kita tidak pernah mendapati ayat apa Ustaz? Amat sedikit orang yang bersabar. Nggak ada. Tapi di Quran lebih banyak kita menemukan faqalilan tashkurun. Sedikit sekali kalian bersyukur. Apalagi waktu Mi'raj, Nabi kaget, ra'aitu aksaru sukan min ahli nar al-mar'ah. Aku telah melihat kebanyakan isi neraka wanita. Bukan ibu-ibu, karena di neraka nggak ada ibu-ibu.
Repot kalau ada ibu-ibu belum dihukum pingsan. Mau dihukum malaikat, ada toilet enggak? Lah, Masya Allah. Yang masuk neraka itu, lihat bab melihat neraka di depan mata, Sahih Bukhari. Berapa umur wanita di neraka? 21 tahun. Karena kalau sakit, sakit banget. Kalau umur-umur begini, ya baru ngantri pingsan, bangun pingsan. Kenapa wanita lebih banyak di neraka? Apa jawab Jibril? Li'anna aksarahunna, karena kebanyakan wanita-wanita itu qillatu syukri ala zawjiyah, sedikit sekali bersyukur sama suaminya. Pulang dari sini bu, cium tangan suami. Masya Allah. Baru kemudian ayah, nggak ke toko emas ayah. Ke toko emas tuh kan cukup ngajak. Soal beli itu teknis. Saya kalau umroh bawa istri, mah jangan dulu ke hotel, kita lihat dulu emas. Alhamdulillah tuh dari emas Dubai sampai emas apa, ayah nggak ada yang cocok. Allahu Akbar. Yang penting sudah ngajak, gitu. Sekali lagi jangan lupa bersyukur. Istri yang banyak mengeluh belum mi'raj dia, perbaiki dulu sholatnya. Kalau sholatnya sudah diperbaiki, Pak, berapapun uang yang bapak ngasih ke istri, kalau istri sholatnya nggak beres, tetap dia akan mengeluh padamu. Wanita yang tidak akan mencium bau surga, wanita yang suka ngomong begini, sejak menikah denganmu saya tidak pernah bahagia. Tidak pernah. Yang suka ngomong gitu, apa kata Nabi? Jangankan masuk surga, cium bau surga pun tidak akan pernah. Tapi kalau di sini enggak, karena di masjid. Ya, bapak pulang dari rumah di sini, coba pulang ke rumah sekarang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah, cium tangan. Ayah, terima kasih ya. Kau anugerah terindah yang Allah berikan kepada aku. Mi'raj dia berarti lagi naik. Coba kalau dia lagi turun, assalamualaikum, nggak ada salam. Ma, apa mama? Mama kok ini tanggal 25 tahu? Masya Allah. Itulah sebabnya bahwa Pak, perbaiki sholat istrimu, nanti dia mi'raj. Cuman itu Pak, selama sholatnya nggak diperbaiki, banyak menuntut. Hati-hati kalau dia sudah mulai ngorek-ngorek. Ayah, ini sertifikat rumah boleh nggak kalau jadi nama mama? Ayah, itu yang ruko depan itu pakai nama mama aja ya. Ayah, ya kata si ayah, yang ruko di depan nggak boleh mah. Kenapa? Punya orang. Perbaiki sholat istrimu, mi'raj dia. Kalau dia mi'raj, apapun keadaan di kita, dia akan menerima kita. Kita pulang dalam keadaan lemah, keadaan kolaps, bisnis gagal. Ayah tidak pernah memutuskan silaturahmi. Ayah tidak pernah nyakitin mama dan anak-anak. Ayah tidak pernah membiarkan orang lain susah. Allah tidak akan meninggalkanmu. Allah tidak akan murka padamu. Itu baru bilang istri. Mi'raj. Tapi kalau kita pulang bisnis gagal, apa kata istri yang enggak mi'raj, sholatnya berantakan? Makanya jadi laki yang benar. Ya Allah, sudah jadi masalah, diceramain lah sama dia. Jadi bapak-bapak ada PR, perbaiki sholat anak-anakmu, perbaiki sholat istrimu, biar dia mi'raj. Kita berharap petinggi negara kita ini mau, sehingga negara kita ini bisa mi'raj. Yang paling terakhir, tadi terakhir, ini yang paling terakhir. Tunggu Pak Asmi, ini konsumsinya ada. Oh, banyak orang ini Pak Asmi. Atas nama Baitul Salam ini Pak, Masya Allah. Tuh BKN bisa terakhir datang di sini. Ini kan perdana ini ya, Masya Allah. Ini yang terakhir, khusus ibu-ibu. Ustadz sudah ngangkat, tadi dihajar. Bu,
Ada nggak anak yang lagi ada hajat, ibu sudah berdoa tapi belum dikabul? Ada? Banyak. Lagi viral di Timur Tengah. Mohon maaf ini Bu, ini terakhir oleh-oleh buat ibu. Ada ibu-ibu datang menemui Syekh, suaminya meninggal, anaknya cuma satu, umur sudah 20 tahun, sekarang kuliahnya berantakan, sholatnya ditinggal, kalau dia marah lempar gelas apa semua. Si ibu ini stres, suaminya meninggalkan harta yang cukup, tapi kok dilihat anaknya, Masya Allah, waktu suaminya masih hidup, anaknya ini masih baik. Akhirnya dia tanya sama Syekh, Syekh, nasihatin aku, apa yang harus saya lakukan? Syekhnya itu sederhana, kenapa kau tidak berdoa kepada Tuhannya? Pagi, siang, sore, malam aku berdoa ya Syekh, kenapa tidak berubah? Nah, ini dia. Apa itu? Kau lupa hukum langit. Apa itu hukum langit? Ridho Allah, ada ridho walidain. Kau sudah nggak mengucapkan kata ridho? Iya ya Syekh. Akhirnya apa? Kata Syekh, baca akhir Al-Baqarah. Akhir Al-Baqarah Bu, hafal? La yukallifullahu nafsan laha ma kasabat wa 'alaiha. Mulai dari sini, Rabbana la tu'akhidna in nasina, Rabbana wa la tahmil 'alaina, Rabbana wa la tuhammilna. Tahan, yang tiga ini Bu, minimal tiga ini, kalau nggak hafal keterlaluan. Wa'fu anna, tahan. Kalau kita disuruh terjemahkan, kalau orang Arab enggak, wa'fu anna, maafkan kami. Sebut nama si kakak, ya Allah maafin si kakak kalau mulutnya kasar, ya Allah. Dua, waghfir lana, ampuni kami, ampuni si kakak ya Allah, kadang ucapannya kasar pada adik-adiknya ya Allah. Warhamna, kasihani kami ya Allah, kasihani si kakak ya Allah, jangan kau biarkan kalau dia belum dapat jodoh, jangan kau biarkan kalau belum ada karir. Bu, baru puncaknya, ya Allah aku sudah ridho pada si kakak, kiranya engkau ridho pada si kakak pulang. Gitu Bu. Apa yang terjadi? Jam 4 subuh dia kaget, ada orang mandi, padahal di rumah itu cuma mereka berdua. Ya, dia ketuk pintu, maaf ya, siapa kok mandi, masuk kamar mandi kami nggak izin. Tiba-tiba suara yang sudah lama dirindukan terdengar, Bu, aku lagi mandi Bu. Ternyata anaknya, padahal bangunnya jam 10 biasanya. Si ibunya gemetar, ya Allah, ya Allah. Ketika anaknya keluar, anaknya ngomong, Bu, aku mau ke masjid. Jatuh si ibu tersungkur, dia sujud, ya Rab, aku ridho pada anakku. Masya Allah, berubah anaknya. Bagi ibu dan bapak yang punya anak dalam keadaan down, jatuh, kehilangan harapan, mi'rajkan anakmu dengan ridho. Khusus anak harus ada ridho ayah, ada ridho bunda, baru Allah mi'rajkan anak kita. Bu, jangan suka ngomong kasar pada anak, jangan sumpahin anakmu. Masih ingat Alqamah, masih ingat Jurais, orang paling soleh di zaman para nabi. Jurais itu orang paling soleh di zaman Nabi Musa. Tapi ketika ibunya memanggil, dia tidak nyahut. Ibunya cuma berkata, kecuali nak, kau tak minum air susu ibu. Apa yang terjadi? Habis. Seorang wanita hamil tua berkata, aku hamil karena Jurais. Tempat ibadah Jurais rata dan Jurais hampir dibakar. Untunglah ibunya datang memaafkannya. Sambil Jurais berkata, lihatlah, sampai wanita ini melahirkan, bisa kita lihat siapa anaknya. 7 bayi yang diizinkan Allah berbicara, diantaranya bayi yang menyelamatkan Jurais. Tapi apa mau dikata?
nasi sudah jadi bubur. Maka ibu jangan ngomong kasar ke anak. Jadi doa itu. Alqamah, sahabat terbaik Nabi. Jibril beritahu, min ahli nar. Kumpulkan kayu bakar, kata Nabi. Bakar Alqamah. Sampai ibunya datang mengatakan, aku sakit hati ya Rasul. Itulah sebabnya ibu, di tengah kehidupan yang sulit, jangan sampai terucap kata-kata yang tidak baik kepada anak kita. Ridhomu mi'raj untuk anak-anak. Semoga Allah mengumpulkan anak-anak kita lebih baik keadaannya. Mengumpulkan si Tete, si Aa, mudah-mudahan hidupnya lebih baik dari kita semua. Baik jamaah sekalian, mari kita istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Tolong aku, tolong putra-putriku, mereka selalu ingat kepadamu, mensyukuri nikmatmu. Ya Allah, jika sebagai ayah dan suami kami belum jadi orang terbaik bagi istri dan anak-anak kami, jangan kau jadikan kami orang yang hilang harapan ya Allah. Ya Allah, tolong si kakak ya Allah, karirnya ya Allah, jodohnya ya Allah, jangan buat dia putus asa ya Allah. Ampuni jika mulut kami pernah kasar ya Allah, membuat dia sulit ya Allah. Ya Rabb, berikan kami istri yang qanaah, yang menerima keadaan kami ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah pasangan yang lebih banyak menuntut daripada mengerti keadaan-keadaan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkan fitnah pada masa depan anak-anak kami. Jauhkan fitnah pada masa depan umat dan bangsa kami. Berikan kami pemimpin yang berhati lembut terhadap rakyat dan umat ini ya Allah. Allahumma ya Allah, pertemukan kami dengan bulan yang paling kau muliakan, Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab ini ya Allah, bulan Sya'banmu ya Allah. Dan ya Allah, terimalah amal ibadah kami di pagi hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada ucapan Ustadz yang salah, tolong jangan lapor polisi. Akhirul kalam, Pulau Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.